Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Selamat pagi, siang, malam Pak Posma. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem ekonomi Indonesia, yang dimana kelompok kami, saya sendiri Afriando, teman kami ada Florencia Tukan, dan satu lagi Maris Majuntak. Baik teman-teman, ini kami akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Di sini ada pengertian sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia sendiri adalah cara sebuah negara untuk mengatur jenis produk yang dihasilkan, menghasilkan barang itu, dan bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Penentuan sistem ekonomi tidak dapat terlepas dari ideologi yang diyakini oleh negara. Pada dasarnya, sistem ekonomi dapat dibagi menjadi 2 titik ekstrim, yaitu yang pertama, sistem ekonomi kapitalis, dan yang kedua itu sistem ekonomi sosialis. Pada perkembangannya, muncul sistem ekonomi campuran yang menggabungkan kedua sistem ekonomi sebelumnya. Di sini aku tambahkan sedikit pengertian sistem ekonomi menurut pendapat para ahli. Yang pertama itu Dumairi 1906, yaitu sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan perekonomian, serta perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga ekonomi formal maupun non-formal. Dengan cara kerjanya, yang pertama itu mekanisme hubungan, hukum dan peraturan perekonomi, serta kaidah dan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua itu yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan dan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan perilaku dan etika masyarakat sebagaimana mereka diterapkan dalam berbagai aktivitas dan berkenan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Yang kedua itu menurut Gillarzo 1902. Sistem ekonomi ini juga adalah keseluruhan cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, yaitu para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan pun dapat terhindari. Oke, berikutnya dibacakan oleh Afriando. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua, harga-harga dibentuk di pasar bebas, kegiatan ekonomis sebagian besar dilakukan oleh swasta. Yang ketiga, campur tangan pemerintah sangat sedikit atau terbatas. Yang keempat, modal mempunyai peranan yang penting alam kegiatan ekonomi. Yang kelima, adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya. Adapun juga kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama itu kelebihannya. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang kedua, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Yang ketiga, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, kualitas barang lebih terjamin. Adapun kekurangannya, yang pertama, sulit terjadi pemerataan pendapat. Yang kedua, rentan terhadap krisis ekonomi. Yang ketiga, menimbulkan monopoli. Lanjut, Aryo.
Lalu yang berikutnya ada kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama itu mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Yang kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Kurangnya adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Lalu yang ketiga ada sistem ekonomi komando atau etatisme. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Ciri-cirinya sistem ekonomi sosialis yang pertama itu ada sumber daya manusia yang dimiliki dan dikuasai oleh negara. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. 3. Perusahaan. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. 4. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Lalu ada kelebihan sistem ekonomi komando atau etatisme. Yang pertama itu semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. 3. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Pemerintah lebih mudah ikut campur tangan dalam pembentukan harga. Lalu kekurangannya mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. 3. Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Lanjut. Lalu yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi sosialis dan kapitalis dianggap terlalu ekstrim, sehingga John Maynard Keynes mengajukan sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan penyatuan kebaikan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang melahirkan negara kesejahteraan atau welfare state, seperti yang dipraktikkan negara-negara Eropa Barat saat ini. Dalam sistem ini, tindakan yang dilakukan negara dapat dikelompokkan menjadi 3 hal. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk operasional negara. Kedua, penarikan pajak, biasanya dikenakan pajak progresif. Ketiga itu ada subsidi yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan. Adapun kesimpulan yang diambil dari presentasi ini yang disimpulkan bahwa semua sistem ekonomi itu bagus, serta sistem ekonomi juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang dilakukan pemerintah atau swasta, berlandaskan prinsip tertentu dalam rangka meraih kemakmuran atau kesejahteraan. Pada dasarnya, ada 2 bentuk sistem perekonomian, yakni sistem pasar murni atau kapitalisme, liberalisme, dan sistem komando murni, sosialisme dan komunisme. Adapun bentuk ketiga yakni sistem campuran atau transisi, ini adalah gabungan dari aspek-aspek positif dari kedua sistem di atas. Dalam kenyataan, hampir semua negara di dunia ini mengadopsi sistem campuran ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.